Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, Engkau telah menyertai kami. Engkau mengerti apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kami alami pada saat ini ya Tuhan. Dengan mewabahnya virus COVID-19 membatasi kami dalam kebersamaan ibadah bersama-sama. Tetapi Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau maha hadir dimanapun kami beribadah ya Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Tuhan, tolonglah kami, bukan saja kami mengasihi tentang Engkau, tetapi biarlah kami memahami tentang kasih-Mu. Karena Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah melindungi kami. Engkau menaungi kami dengan sayap-Mu, sehingga kami bisa terbebas dari wabah penyakit. Engkaulah benteng perlindungan kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan bagi kami semua. Soli Deo Gloria, Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya bahwa Bapak Ibu dan Saudara sekalian sehat karena kita dilindungi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah benteng perlindunganku. Mari kita membaca Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa sampai saat ini dunia sibuk menangani pandemi COVID-19. Sejak munculnya pandemi ini di Wuhan, Tiongkok, pandemi virus COVID-19 sangat cepat menyebar ke seluruh negara. Setidaknya ada 204 negara yang terserang pandemi virus COVID-19. Nah, dengan meluasnya penyebaran virus ini, maka menimbulkan ketakutan masyarakat secara internasional. Dalam menyikapi merebaknya pandemi virus COVID-19 ini, maka berbagai agama orang menghubungkan bahwa pandemi ini adalah kutukan dari Tuhan atau penghukuman dari Tuhan. Saya membaca artikel yang sangat menarik. Rick Wells, seorang pendeta, sekaligus dia adalah penyiar End Times di Amerika Serikat, mengatakan bahwa
virus corona yang mewabah di Wuhan, Tiongkok adalah hukuman dari Tuhan. Menurut Rick Wells, corona adalah hukuman Tuhan kepada anak-anak muda dan transgender. Jadi virus corona ini juga muncul karena diakibatkan karena rezim komunis yang tidak manusiawi, yang menganiaya orang-orang Kristen di Tiongkok. Ini kata Rick Wells. Selanjutnya dia mengatakan bahwa corona ini adalah hukuman dari Tuhan, tidak pandang bulu, termasuk negara Amerika. Dia mengatakan bahwa Tuhan sedang menyucikan planet dari dosa. Di Amerika terjadi pemberontakan rohani. Terjadi kebencian terhadap Tuhan. Terjadi kebencian terhadap Alkitab. Dan terjadi kebencian terhadap kebenaran firman Tuhan. Nah, kini saatnya membangun hubungan dengan Tuhan, kata Rick Wells. Saudara, entah orang setuju atau tidak setuju pendapat Rick Wells, bahwa dunia saat ini sedang menghadapi virus itu, entah itu hukuman dari Tuhan, kutukan dari Tuhan, namun jauh-jauh hari sebelumnya, Alkitab telah mencatat wabah penyakit yang melurat. Nah, Alkitab sudah terlebih dahulu mencatat ada satu penyakit yang mematikan yang disebut dalam Alkitab adalah sampar. Penyakit sampar di dalam bahasa Yunani adalah dever. Dever artinya suatu wabah yang mendatangkan kematian. Bisa jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pandemi virus COVID-19 yang menyebar ke berbagai negara saat ini merupakan peringatan dari Tuhan agar manusia kembali kepada Tuhan. Para nabi di dalam Perjanjian Lama menyebut bahwa penyakit sampar itu sebagai murka dari Tuhan terhadap manusia. Mengapa? Karena manusia berbuat dosa terhadap Tuhan. Manusia menganggap dirinya hebat, manusia telah melupakan Tuhan, dan manusia tidak lagi mengingat akan penciptanya, yaitu Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tidak ada yang membayangkan seperti sekarang ini, apa yang terjadi pada saat ini tidak terbayangkan oleh siapapun pada awalnya. Dan kita lihat dalam sekejap perekonomian dunia ini menjadi hancur. Ya, pandemi virus COVID-19 telah melumpuhkan perekonomian dunia. Di Eropa banyak pabrik yang tutup. Banyak mal yang tutup. Banyak toko yang tutup. Perekonomian menjadi lumpuh. Di Indonesia pun juga mengalami seperti ini. Bapak Ibu, saya mendapat kiriman video dari seorang teman. Nah, dalam video itu menjelaskan, diputar, semua orang Spanyol pada saat ini bersujud di hadapan Tuhan. Masyarakat Spanyol menangis, mereka berseru, mereka berdoa kepada Tuhan. Mereka mohon ampun kepada Tuhan agar virus ini bisa segera teratasi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, nabi-nabi di dalam Perjanjian Lama selalu mengkaitkan bahwa wabah yang terjadi atau wabah penyakit itu dikaitkan dengan murka Tuhan. Banyak ayat di dalam Perjanjian Lama yang menjelaskan bahwa Tuhan mendatangkan wabah kepada umat manusia karena mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sekalian untuk membaca beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, kita buka Keluaran pasal 9 ayat 3. Keluaran 9 ayat 3. Demikian firman Tuhan.
maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika Firaun, Raja Mesir, menguasai Israel, Tuhan mendatangkan wabah ini mengapa? Karena Firaun adalah raja yang angkuh. Firaun adalah raja yang sombong, tidak membiarkan umat Allah untuk meninggalkan Mesir. Oleh karena itu, Allah menghukum orang Mesir dengan wabah penyakit sampar. Mari kita buka yang kedua. 2 Samuel pasal 24 ayat 15. 2 Samuel pasal 24 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai pada waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu. Dari Dan sampai Berseba 70.000 orang. Nah, kenapa Bapak, Ibu, dan Saudara wabah ini bisa menyerang bangsa Israel pada waktu itu? Dan ini terjadi pada zaman Daud. Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada bangsa Israel selama 3 hari dan menewaskan 70.000 orang. Nah, mengapa demikian? Karena Daud sombong. Daud menghitung tentaranya. Daud bangga dengan kekuatan tentaranya. Daud merasa hebat dengan tentaranya. Sehingga ini membuat sakit hati Tuhan. Ketika Daud mengandalkan kekuatannya sendiri, dan ini masalah yang serius bagi Tuhan. Daud melupakan Tuhan bahwa kekuatan Israel itu adalah Tuhan. Bangsa Israel bisa menang berperang dengan bangsa-bangsa lain karena kekuatan Tuhan, bukan karena kekuatan tentara Israel. Kesombongan. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Tuhan tidak suka dengan orang yang sombong. Kemudian yang ketiga, mari kita baca. Yehezkiel pasal 6 ayat 11. Yehezkiel pasal 6 ayat 11. Beginilah firman Tuhan Allah. Bertepuklah dan entakkanlah kakimu ke tanah dan serukanlah. Awas. Oleh sebab segala perbuatan kaum Israel yang keji dan jahat, mereka akan rebah mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Allah sangat marah kepada umat Israel karena perbuatan keji mereka. Mereka melupakan Tuhan, mereka menolak peraturan-peraturan Tuhan, mereka menolak firman Tuhan, mereka justru melakukan peraturan-peraturan dari bangsa kafir, dari bangsa-bangsa lain. Bahkan mereka menajiskan tempat kudus Tuhan. Nah, ini yang membuat Tuhan marah. Ketika manusia tidak menghargai Tuhan, ketika manusia mengandalkan kekuatannya menjadi sombong, Tuhan bisa menghukum lewat apa saja, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Allah itu baik. Bahkan Allah sangat baik. Kalaupun Allah marah kepada umatnya, kalaupun Allah itu mendatangkan penyakit kepada umatnya, itu pun Allah baik. Bahkan Allah sangat adil. Nah, inilah beberapa ayat di dalam Perjanjian Lama yang menjelaskan bahwa Tuhan mendatangkan penyakit untuk menghukum umatnya. Nah, tentu masih banyak lagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Hampir setiap nabi berkata demikian. Ya, Tuhan menghukum umatnya. Nah, saat ini kita memang hidup di dalam kasih karunia. Kita hidup dalam anugerah Tuhan, betul. Kalau kita berbuat dosa, maka Tuhan tidak langsung menghukum kita seperti di dalam Perjanjian Lama. Tuhan panjang sabar. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita yang berbuat dosa, sehingga Tuhan menunggu sampai kita bertobat.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, coba bayangkan. Coba bayangkan. Kalau Allah tidak mengasihi manusia, kalau Allah tidak mengasihi umatnya, habislah orang-orang yang berada di dalam dunia ini. Justru karena Allah mengasihi umatnya, maka Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan mengingatkan kepada umat manusia dengan adanya virus ini. Tuhan masih sayang kepada kita, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Supaya apa? Supaya kita ingat kepada Sang Pencipta. Kita kembali kepada kasih Tuhan. Dan jangan sia-siakan kebaikan Tuhan di zaman anugerah ini, sebab segala sesuatu yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi, kalau dalam perjanjian lama, wabah penyakit itu dikaitkan dengan murka Tuhan kepada umat manusia. Tuhan marah sehingga mendatangkan murka itu. Nah, sekarang bagaimana dengan perjanjian baru? Dalam perjanjian baru, wabah penyakit itu dikaitkan dengan akhir zaman. Jadi beda konteksnya. Saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan Saudara membaca Injil Lukas. Lukas pasal 21 ayat 9 sampai 13. Lukas 21 ayat 9 sampai 13. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya. Akan datang segera. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ayat 12, perhatikan baik-baik di sini. Ini peringatan dari Tuhan. Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Tetapi ayat 13 ini menarik Bapak, Ibu, dan Saudara. Hal itu, ayat 13, hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Wah, luar biasa. Ketika ada penganiayaan, ketika ada wabah, Bapak, Ibu, justru ini menurut firman Tuhan, menjadi kesempatan kita untuk bersaksi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mengizinkan virus COVID-19 ini melanda Indonesia? Jadi perhatikan ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk apa? Bersaksi. Kita bersyukur Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pemerintah mengizinkan kita beribadah di rumah. Perhatikan. Pemerintah tidak melarang, justru mengizinkan rumah kita dipakai untuk apa? Tempat ibadah. Ini luar biasa. Ini dari Tuhan. Nah, jadi tujuan Tuhan untuk mengkarantina kita di rumah, ya di rumah kita masing-masing, supaya apa? Supaya kita bersaksi. Bersaksi lewat apa, Bapak Ibu? Coba bersaksi lewat apa? Bersaksi lewat pujian. Nah, kalau kita di gereja, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, orang-orang nggak dengar. Karena apa? Gereja tertutup. Tetapi kalau kita di rumah, kita menyanyi bersama-sama dengan keluarga, tetangga kanan, kiri, depan, belakang kita bisa mendengarkan pujian kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bukankah setiap jam 9 malam kita sebelum berdoa, kita apa? Menyanyi. Tetangga kita bisa mendengarkan ketika kita menyanyi.
Nah, apakah kita takut menyanyi? Apakah kita takut kalau pujian kita didengar oleh tetangga kita? Sehingga kita nyanyinya senyap. Kita nyanyi pelan-pelan. Hei, jangan keras-keras, nanti didengar. Loh, ini kesempatan bagi kita untuk bernyanyi, untuk bersaksi. Coba Bapak Ibu, bersaksi dengan kata-kata kita takut. Mengabarkan firman Tuhan takut. Menyanyi pun takut. Nah, kita mau kesaksian, bagaimana? Pintunya ditutup, kordennya ditutup. Dan kita terlalu takut untuk itu. Saya mengajak anak-anak setiap jam 9 meskipun ya anak-anak sibuk karena belajar, karena ada kuliah online. Tetapi setiap jam 9 ambil gitar, nyanyi. Saya katakan ayo kita nyanyi. Di tengah-tengah kesunyian jam 9 tetangga-tetangga mungkin ya mereka nonton TV atau tidur. Ya, mungkin mereka dalam keadaan takut, tetapi kita bersuka cita. Kita menyanyi, biarlah nyanyian kita, pujian kita didengarkan oleh tetangga kita. Kesempatan untuk bersaksi, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Jadi kita tidak perlu takut ketika kita menyanyi. Dan tujuan Tuhan mengkarantina kita supaya kita banyak berdoa, kita banyak membaca firman Tuhan, kita banyak beribadah bersama-sama dengan keluarga. Membaca bersama, berdoa bersama, merenungkan bersama, makan bersama. Nah, Bapak Ibu, selama ini Tuhan tahu kok. Ya, Tuhan tahu dengan keluarga kita. Coba kita ingat, sebelum virus pandemi ini merebak, masing-masing sibuk dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Tuhan tahu bahwa ada di antara kita, mezbah keluarga sudah hancur. Makanya Tuhan mengkarantina kita di rumah, kita kembali membangun mezbah keluarga. Mari kita bangun kembali kebersamaan di dalam keluarga kita. Supaya kita beribadah, kita gunakan kesempatan. Sampai kapan kesempatan ini kita tidak tahu. Tetapi Tuhan katakan, mari bersaksi. Kesempatan untuk bersaksi ibadah di dalam rumah kita. Atau Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, situasi seperti ini, kita juga masih sibuk sendiri-sendiri. Di dalam rumah kita sibuk sendiri-sendiri, kita menggunakan gadget kita. Sehingga dalam rumah pun, ya tetap kita sendiri-sendiri. Ini yang perlu kita perhatikan. Kebersamaan nggak ada. Kita sudah mulai bosan di rumah. Nah, kalau bosan apakah kita akan keluar? Oh, itu bahaya. Nah, kita masih belum sadar kadang-kadang Tuhan memberikan peringatan seperti ini. Apakah Tuhan harus memberikan perintah yang lebih besar lagi? Kalau suatu saat Tuhan memberikan peringatan yang lebih keras lagi, mungkin kita seperti orang Spanyol. Di jalan-jalan mereka berteriak, mereka berdoa, mereka berlutut di jalan-jalan, minta pengampunan kepada Tuhan. Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Tuhan masih mengasihi kita. Semakin kedatangan Tuhan dekat, akan terjadi tanda-tanda yang menakutkan manusia. Kalau kita dikasih peringatan seperti ini belum sadar, suatu saat pasti Tuhan akan memberikan peringatan yang lebih berat lagi. Tadi Lukas 21 ayat 11 dikatakan, akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Apa itu? Kita nggak ngerti. Mungkin terjadi tabrakan meteor, kita nggak mengerti. Tetapi ingat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita, supaya kita bijaksana, supaya kita hati-hati, supaya kita bisa membaca zaman. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena Tuhan melindungi kita. Amin. Tuhan menjanjikan perlindungan dari bahaya. Daud seringkali menghadapi kesukaran, kesulitan yang sangat berat. Tetapi luar biasa, karena Daud itu mengandalkan Tuhan, maka Daud selalu dilindungi oleh Tuhan dan dia bisa lepas dari mara bahaya. Bagaimana supaya kita terhindar dari segala mara bahaya? Pertama, jangan menjauh
dari Tuhan. Mazmur 91 ayat 1 mengatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, aku percaya yang kupercayai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, duduk artinya berdiam diri. Duduk artinya orang itu di tempat itu, tidak bergerak. Artinya apa? Dia merenung. Dia mengingat akan kebesaran kasih Tuhan. Dia minta perlindungan dari Tuhan. Nah, selanjutnya di dalam ayat 9 dikatakan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Jadi janji Tuhan ini berlaku untuk siapa saja. Firman Tuhan iya dan amin. Janji ini bukan hanya diberikan kepada Daud, tetapi kepada setiap orang yang mau berteduh, yang mau berlindung kepada Tuhan. Berlindung dan berteduh pada Tuhan berarti kita memiliki relasi yang intim, relasi yang akrab dengan Tuhan. Keintiman, keakraban itu diungkapkan pada ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi orang yang melekat, orang yang menempel kepada Tuhan, itu akan dilindungi oleh Tuhan. Jadi kita mengenal Tuhan, bukan sekedar kenal. Kalau kita mengenal berarti kita mengerti pribadi yang kita kenal itu. Dan pribadi yang kita kenal itu adalah Tuhan yang sanggup membentengi kita, yang sanggup melindungi kita. Yeremia pasal 17 ayat 7 mengatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wah, luar biasa. Kita perlu menyadari bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu, Allah sanggup untuk melindungi kita, dan rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Ayub mengatakan demikian. Ayub pasal 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, janganlah kita menjauh dari Tuhan. Ini yang pertama, kalau kita ingin dilindungi Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus berseru kepada Tuhan. Kita harus percaya sepenuhnya pada Tuhan. Kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan, apa? Kita harus berseru kepada Tuhan. Berseru artinya kita berdoa kepada Tuhan. Nah, mengapa kita berdoa? Mengapa kita berseru pada Tuhan? Karena kita lemah, kita nggak mampu. Kita nggak bisa mengatasi kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak berdaya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Dan doa itu harus didasari dengan iman. Ayat 2 dijelaskan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang ku percayai, artinya apa? Allah yang ku imani. Kita beriman, percaya kepada Tuhan. Nah, ayat 3 dijelaskan jerat, ya penangkap burung, ini artinya kuasa kegelapan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Apa itu? Mara bahaya. Terhadap panah yang terbang di waktu siang, serangan musuh. Terhadap penyakit sampar. Nah, apa ini? Kalau kita kaitkan dengan sekarang adalah virus COVID-19 yang berjalan di dalam gelap. Jadi ini datangnya tidak terdeteksi. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Serangannya mendadak, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Segala malapetaka bolehlah terjadi. Namun sekali-kali tidak akan menimpa kita karena Allah melindungi kita. Bagaimana cara Allah melindungi kita? Perhatikan ayat 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini Bapak Ibu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Jadi ketika ada mara bahaya, induk ayam itu memanggil anak-anaknya, kemudian anak-anaknya berlindung di bawah kepak sayapnya, sehingga anak-anak ayam itu merasa
damai, merasa aman, merasa tenang. Demikian Tuhan juga melindungi kita. Kemudian yang ketiga, supaya kita terhindar dari mara bahaya adalah tidak usah takut. Ini berkali-kali Alkitab menegaskan tidak usah takut. Ayat 5 dan 6. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau Tuhan bilang nggak boleh takut, berarti Tuhan apa Bapak Ibu? Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Nah, jadi virus COVID-19 sedang mengamuk. Tidak pandang bulu, kaya, miskin, tua, muda, agama apapun, jabatan apapun, bisa kena. Tetapi kita bersyukur, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sampai saat ini Tuhan melindungi kita. Dan Tuhan katakan jangan takut. Ayat 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah, kita perlu lihat konteks pada waktu itu. Ya, pada zaman Daud orang-orang fasik, orang-orang yang berdosa, mereka rebah, mereka mati, tetapi tidak menimpa Daud. Tapi Tuhan melindungi Daud. Tuhan melindungi dari mara bahaya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak bisa membentengi virus yang mengerikan ini tanpa pertolongan Tuhan. Wabah penyakit akan terus ada. Semakin teknologi canggih, maka virus itu pun juga semakin hebat dan susah untuk diatasi. Janji ini pernah dialami oleh Daud, maka janji ini pun bisa kita alami pada saat ini. Pada saat Daud, teknologi belum secanggih sekarang. Belum ada alat untuk mengatasi sakit penyakit. Oleh karena itu, orang-orang pada zaman Daud tidak ada cara lain selain mereka berdoa, sujud, minta pertolongan dari Tuhan. Nah, persoalannya zaman sekarang, Bapak Ibu, teknologi sudah canggih, kadang manusia melupakan Tuhan. Mengandalkan kecanggihan teknologi. Nah, terbukti bukan bahwa virus COVID-19 ini masih sulit untuk diatasi. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita tidak bisa mengubah dunia ini. Keadaan mungkin lama untuk berubah. Tetapi ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran, kita tidak hidup di dalam ketakutan, karena Allah adalah pelindung kita. Allah yang membentengi kita. Memang Tuhan menjanjikan perlindungan kepada kita. Tentu kita tidak boleh lengah. Kita harus waspada. Janji Tuhan ini jangan membuat kita sombong, jangan membuat kita gegabah, jangan membuat kita sembrono, lalu kita tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku. Ya pokoknya saya punya iman. Sekali lagi saya tegaskan, iman dengan pengetahuan berjalan bersama-sama. Kalau hanya iman saja, konyol. Tapi kalau pengetahuan saja juga Tuhan marah kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, supaya kita bisa terlepas dari pandemi ini, terus kita berdoa kepada Tuhan. Kita tetap mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Tapi juga kita harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mari kita berlindung pada Tuhan. Jaga jarak, cuci tangan, olahraga, istirahat yang cukup, makan yang bergizi. Bila sakit, pergi ke dokter. Tuhan adalah pelindung kita. Soli Deo Gloria, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Firman-Mu ya dan amin. Kalau Engkau sanggup melindungi Daud, kami punya Allah yang sama. Juga Engkau melindungi kami. Engkau melepaskan Daud dari segala ketakutan. Tuhan Yesus, Engkau juga melepaskan kami dari segala ketakutan.
Janji penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu tidak pernah lekang dengan waktu. Biarlah di masa-masa sulit ini Tuhan, kami terus bergumul kepada Tuhan. Kami minta perlindungan dari Tuhan. Kami lebih dekat kepada Tuhan. Beri keberanian kami juga Tuhan. Saat-saat seperti ini kami bersaksi kepada orang lain. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu. Dan Kau akan terus menolong kami. Immanuel menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.